Halo Sobat BPG, perkenalkan saya Afnani Nala Marufi dari bidang studi IPA Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan mulai dari diri topik 7 etika profesionalisme guru. Simak ya videonya. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana guru kreatif dan inovatif telah mempengaruhi pandangan saya tentang peran seorang pendidik? Baik, sebelumnya saya mengetahui bahwa seorang guru itu hanya penyampai informasi yang dilakukan secara tradisional atau kita bisa sebut dengan metode ceramah. Namun setelah mempelajari topik ini mengenai guru kreatif dan inovatif, saya menjadi lebih tahu bagaimana peran seorang guru semestinya. Guru seharusnya mampu menciptakan metode-metode pembelajaran yang menarik dan disesuaikan dengan karakter peserta didik. Nah, di sini guru juga harus bisa menggunakan teknologi ke dalam pembelajarannya, sehingga peserta didik dapat termotivasi dalam mengikuti pembelajaran. Baik, untuk pertanyaan kedua, apakah saya pernah memiliki pengalaman dengan seorang guru yang saya anggap kreatif dan inovatif? Dan bagaimana pengalaman tersebut mempengaruhi pembelajaran saya? Nah, sebelum ini dari saya duduk di bangku SD sampai SMA, saya belum menjumpai guru yang kreatif dan inovatif, di mana guru tersebut sering menggunakan metode pembelajarannya yaitu ceramah. Guru hanya menyampaikan informasi-informasi atau hanya menyampaikan mata pelajaran saja. Nah, bagaimana pengalaman tersebut mempengaruhi pembelajaran saya? Di sini saya merasa bahwa saya belajar hanya berpatokan dari informasi yang disampaikan oleh guru atau tidak hanya berpatokan dari buku. Sehingga di sini saya sering mengalami kejenuhan saat mengikuti pembelajaran. Namun untuk mengatasi hal tersebut biasanya saya sering melakukan diskusi dengan teman-teman saya. Untuk pertanyaan nomor 3, bagaimana saya mengukur tingkat kreativitas dan inovasi dalam pendekatan pengajaran seorang guru? Seorang guru bisa dikatakan kreatif dan inovatif. Ini dapat dilihat dari variasi penggunaan metode pembelajarannya. Jika pembelajarannya itu monoton, setiap hari yang dilakukan hanya metode tersebut, maka guru tersebut bisa dikatakan belum kreatif atau inovatif. Namun jika guru tersebut sudah memvariasi metode-metode pembelajarannya pada setiap pertemuan pembelajaran atau bahkan pada saat itu juga guru memvariasi metode-metodenya, maka guru tersebut bisa dikategorikan sebagai guru kreatif atau inovatif. Di sisi lain, guru kreatif dan inovatif ini juga bisa dilihat dari peserta didiknya, interaksi peserta didiknya pada saat pembelajaran itu. Jika peserta didik aktif, kemudian juga mampu berpikir kritis dan kreatif, maka guru tersebut bisa dinyatakan sebagai guru kreatif dan inovatif. Di samping itu, guru-guru kreatif dan inovatif ini juga menggunakan teknologi ke dalam pembelajarannya. Kemudian guru yang kreatif dan inovatif ini juga memperhatikan kemampuan atau karakteristik peserta didik dalam menentukan metode pembelajarannya. Baik, soal selanjutnya nomor 4. Apakah saya merasa bahwa kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran dapat meningkatkan minat dan motivasi pada siswa? Mengapa demikian? Menurut saya, kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran dapat meningkatkan minat dan motivasi pada siswa. Karena jika guru tersebut mampu kreatif dan inovatif dalam menggunakan metode-metode pembelajaran,
maka ini dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang aman, nyaman, dan juga menyenangkan. Seperti disebutkan sebelumnya, bahwa guru kreatif dan inovatif itu bisa menggunakan metode-metode yang bervariasi pada setiap pembelajarannya. Nah, jika guru ini menggunakan metode-metode yang bervariasi, maka siswa akan tidak merasa jenuh dalam mengikuti pembelajarannya. Bahkan jika metode-metode ini mampu menarik perhatian siswa, maka siswa akan menjadi ingin tahu, rasa ingin tahunya menjadi lebih. Nah, di sini akan membawa siswa untuk ingin belajar, dan belajar. Sehingga di sini dapat dikatakan bahwa kreativitas dan inovasi dalam sebuah pembelajaran dapat meningkatkan minat dan motivasi peserta didik secara signifikan. Baik, untuk pertanyaan nomor 5, dalam pandangan Anda sejauh mana kreativitas dan inovasi dalam pendidikan dapat meningkatkan keterampilan pemecahan masalah pada siswa? Menurut saya, kreativitas dan inovasi dalam pendidikan ini memiliki peran penting dalam meningkatkan pemecahan masalah. Contohnya, jika guru menggunakan metode-metode pembelajaran yang bervariasi seperti simulasi, kemudian studi kasus, proyek kolaboratif, ini menuntut peserta didik untuk menghadapi sebuah permasalahan. Nah, di sini pada saat dihadapkan sebuah permasalahan, peserta didik pastinya akan menganalisis permasalahan tersebut, kemudian menemukan solusi dan membuat sebuah keputusan. Nah, ini dapat mengasah keterampilan peserta didik untuk berpikir kritis, kreatif, dan juga out of the box dalam memecahkan masalah tersebut. Sehingga dengan menggunakan pembelajaran yang kreatif dan inovatif ini tidak hanya memunculkan pembelajaran yang menarik, tetapi mampu mengasah keterampilan pemecahan masalah pada peserta didik. Pertanyaan nomor 6, bagaimana peran penggunaan teknologi dalam mendukung pendekatan guru yang kreatif dan inovatif dalam pengajaran? Penggunaan teknologi dalam pembelajaran ini menjadi kunci kekreatifan atau inovasi dari seorang guru. Misalnya, jika seorang guru menggunakan platform pendidikan atau aplikasi-aplikasi lainnya, di sini guru mampu menyampaikan materi pembelajaran dengan efektif, efisien, dan juga menarik. Selain itu, dengan menggunakan teknologi, guru dapat menciptakan pembelajaran kolaborasi dengan peserta didiknya, sehingga peserta didik tersebut mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan secara bersama-sama. Kemudian teknologi ini juga dapat digunakan sebagai asesmen atau umpan balik dalam pembelajaran, sehingga guru mampu mengetahui kemajuan belajar peserta didik secara langsung. Sehingga teknologi di sini tidak hanya memberikan kemenarikan dalam sebuah pembelajaran, namun juga membantu pendekatan seorang guru untuk memberikan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu nomor 7. Bagaimana guru yang kreatif dan inovatif dalam menciptakan lingkungan kelas yang mendukung perkembangan siswa secara holistik? Nah, di sini guru kreatif dan inovatif memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan kelas yang mendukung bagi peserta didiknya. Guru yang kreatif dan inovatif tidak hanya menyampaikan pembelajaran saja,
melainkan guru ini memperhatikan atau mempertimbangkan aspek-aspek lainnya seperti perkembangan emosional peserta didik, karakteristik peserta didik, kemudian juga bagaimana pengetahuan awal atau kemampuan awal dari peserta didik. Nah, di sini guru seharusnya mampu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung bagi peserta didiknya agar peserta didik ini merasa nyaman dalam mengikuti pembelajaran, sehingga selama proses pembelajaran ia dapat mengikuti atau menangkap sebuah materi atau belajar dengan maksimal. Nah, dari sini guru yang kreatif dan inovatif tidak hanya membantu perkembangan peserta didik secara akademis, melainkan juga sosial, emosional, dan juga karakteristik dari peserta didik. Baik, pertanyaan nomor 8. Apakah kemampuan guru untuk menjadi kreatif dan inovatif dapat membantu siswa dalam mengatasi tantangan pembelajaran yang lebih kompleks? Nah, menurut saya ini ya, kemampuan guru kreatif dan inovatif ini dapat membantu peserta didik memahami sebuah pengetahuan yang sangat kompleks. Guru yang kreatif dan inovatif tadi sudah disebutkan bahwa ia mampu menggunakan metode-metode pembelajaran yang bervariasi, kreatif, inovasi, dan juga mampu memanfaatkan teknologi-teknologi di dalam pembelajarannya. Contohnya, jika terdapat materi-materi yang kompleks, abstrak, yang sulit untuk dipahami dengan peserta didik, guru kreatif dan inovatif ini mampu memanfaatkan teknologi ke dalam pembelajarannya agar peserta didik ini dapat memahami konsep-konsep yang kompleks dan juga abstrak. Contoh lainnya yaitu jika terdapat materi atau pembelajaran yang sangat kompleks, guru kreatif dan inovatif dapat memanfaatkan metode pembelajaran seperti permainan atau kolaboratif, sehingga di sini peserta didik mampu memahami materi pembelajaran atau topik-topik atau pengetahuan lainnya yang kompleks menjadi lebih sederhana. Pertanyaan terakhir nomor 9. Apakah saya merasa memiliki potensi untuk menjadi guru yang lebih kreatif dan inovatif pada masa depan? Jika iya, langkah apa yang akan saya ambil untuk mencapainya? Baik, di sini saya merasa memiliki potensi untuk menjadi guru yang lebih kreatif dan inovatif pada masa depan nanti. Karena pastinya setiap individu ini memiliki kekreatifan dan juga inovatifnya masing-masing. Sehingga di sini saya akan terus berusaha untuk mengembangkan dan mengasah potensi tersebut. Apa yang harus saya lakukan? Di sini pastinya sebagai guru harus terus belajar dan belajar, karena setiap individu memiliki kewenangan dan juga hak untuk belajar sepanjang hayat. Terlebih lagi, peran sebagai seorang guru pastinya juga harus belajar dan belajar. Di sini saya akan terus mencari ide-ide baru, kemudian terus menambah wawasan, menambah informasi mengenai teknologi-teknologi baru, bagaimana perkembangannya, dan juga saya akan melakukan sharing-sharing diskusi bersama rekan-rekan saya bagaimana menciptakan sebuah pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Selain itu, saya juga akan melakukan evaluasi atau refleksi pembelajaran dengan peserta didik saya. Bagaimana pembelajaran-pembelajaran yang telah saya lakukan ini, apakah sudah kreatif dan inovatif bagi peserta didik.
Sekian penjelasan dari saya. Apabila saya terdapat salah kata ataupun perilaku yang kurang sesuai, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih, dan jumpa lagi. PPKUM 2023